Yoho, apa kabar nakama semuanya? Kemarin kami membuat sebuah video tentang betapa kerennya episode terbaru anime One Piece. Yang sebetulnya, di video itu kami hanya membahas secuil hal keren dari episode terbaru. Kami bahkan belum menambahkan poin tentang bagaimana si Chibukai dimunculkan dalam episode tersebut. Namun memang kami sebagai orang yang sebetulnya sudah jarang menonton anime One Piece, jika episodenya sekeren itu, sepertinya bakal nungguin tiap minggunya anime One Piece. Dan karena episode 997 itu memiliki topik pertanyaan yang banyak seputar Sabo dan Vivi, sehingga kami pikir, bagaimana jika kita mencoba untuk membahasnya, yakni mengenai apa yang terjadi pada Sabo dan Vivi. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Sejujurnya, pembicaraan tentang Sabo, Vivi, dan Hancock ini sudah dibicarakan sejak tahun lalu, yang mana Eiichiro Oda ketika di Jump Festa tahun 2020, Eiichiro Oda pernah menyinggung tentang Sabo, Vivi, dan Hancock, yang mana secara jelasnya Eiichiro Oda menuliskan pada Jump Festa 2020 bahwa, "Halo semuanya, di sini raja kalian berbicara. Oh, aku bohong, ini aku, Oda. Tahun ini adalah perayaan ke-20 tahun anime One Piece TV series yang benar-benar meriah. Ada banyak sekali event, ilustrasi, film, semuanya benar-benar banyak. Aku di sini ingin berterima kasih kepada semua orang yang berpartisipasi selama ini. Semua staf yang ikut di sini, kerja hebat semuanya. Sekarang kalian boleh istirahat. Tapi sebagai sumber material kalian, aku rasa aku belum bisa istirahat. Faktanya, aku telah menghancurkan kesempatan istirahatku. Apa kalian semua menikmati petualangan Oden Kozuki sejauh ini? Aku khawatir kalau aku akan memberitahu semuanya di arc ini. Dan aku berhati-hati menggambarnya. Jika aku tidak selalu mengeceknya, maka aku akan secara tidak sengaja mengungkap apa sisa cerita One Piece nantinya. Ketika aku memperlihatkan kalian kilas balik ini, sementara petualangan Luffy bersama teman-temannya sedang mempertahankan taruhan mereka, mereka cepat atau lambat akan menghadapi sebuah realita yang mengharuskan mereka bertarung untuk apa yang mereka percayai. Tapi tentu, Luffy bukanlah orang yang akan memikirkan hal semacam itu. Kemudian arc negeri Wano akan bergerak menuju klimaks. Aku sangat menantikan menggambarkan arc Wano yang banyak. Aku bersemangat. Dan untuk semuanya membuatnya menjadi suram. Sabo akan, Vivi akan, Hancock akan. Oke. Lalu yang terakhir, eksibisi yang ada di sini baru saja dimulai. Jadi lihatlah semua yang ada di sini. Tahun depan One Piece akan mengalami banyak hal yang menyenangkan. Desember 2019, Eiichiro Oda. Ya, ketika Oda menyinggung Sabo, Vivi, dan Hancock, Eiichiro Oda hanya menuliskan sebuah kalimat yang sangat nanggung. Dan ketika dunia berjalan di tahun 2020, cerita One Piece selama tahun 2020 sama sekali tidak menyinggung tentang Sabo, Vivi, ataupun Hancock. Cerita One Piece benar-benar berpusat pada arc Wano Kuni. Sehingga sampai sekarang, nasib ketiga orang tersebut masih banyak dipertanyakan oleh orang-orang. Ada banyak perdebatan tentang apa yang terjadi antara Vivi, Sabo, dan Hancock, khususnya mengenai Vivi dan Sabo. Namun melihat episode 997, kami jadi kepikiran, bagaimana jika sebetulnya yang terjadi adalah pasukan revolusi mendengar ada berita dari orang-orang pemerintah dunia untuk melenyapkan keluarga Nefertari, yang pada akhirnya membuat Sabo muncul dan mencoba untuk melindungi keluarga Nefertari. Mari kita breakdown. Sebuah perintah. Kita semua tahu bahwa pada chapter di mana kelima Gorosei tunduk di hadapan Im Sama itu, Im Sama memegangi sebuah poster Nefertari Vivi. Dan ketika kelima Gorosei berjalan di lorong menuju Im Sama juga, mereka menyinggung soal keluarga Nefertari, yang mereka harap keluarga Nefertari tidak mengetahui apa-apa. Dan jika Vivi adalah orang yang ditargetkan untuk dilenyapkan dari dunia, kami yakin Gorosei ataupun Im Sama tidak akan menggunakan tangan mereka untuk melenyapkan keluarga Nefertari. Im Sama akan memerintah para Gorosei untuk membunuh Vivi. Dan nanti Gorosei menyuruh bawahannya lagi untuk membunuh Vivi.
Sehingga bisa jadi dari informasi-informasi tersebut, Sabo mendengarnya dan ketika Vivi akan dibunuh, Sabo memutuskan untuk muncul dan melindungi Vivi. Poin ini bisa diperkuat dengan perkataan Garp pada One Piece chapter 956, atau jika di animenya adalah episode 957. Garp berkata, tepat setelah kita pergi ada sebuah insiden. Laporannya tiba saat kita ada di atas kapal. Ini mengenai kerajaan Alabasta. Di sini Garp mengatakan bahwa tepat setelah kita pergi, yang artinya bukankah ini cerdik? Pemerintah dunia men-setup keadaan di mana raja-raja lain pergi terlebih dahulu dan membuat Vivi menjadi yang terakhir pergi dari Marijoa. Dan tepat setelah itu mereka melancarkan serangan mereka. Sehingga jika keluarga kerajaan yang lain sudah pergi dan hanya tinggal keluarga Nefertari saja yang tersisa di Marijoa, artinya saksi mata yang tersedia di sana hanyalah keluarga Nefertari dan pemerintah dunia. Sehingga pemerintah dunia akan lebih mudah untuk menjalankan rencana. Sebuah reaksi terkejut. Sebetulnya ini sedikit rumit untuk menebak apa yang sebenarnya terjadi. Karena reaksi orang-orang, reaksi pasukan revolusi, reaksi Dadan, reaksi Makino ketika mereka membaca berita. Mereka membaca sebuah koran yang berisikan tentang Sabo. Yang mana koran yang mereka baca adalah koran yang dibuat oleh Morgan. Sehingga ini bisa saja menjadi sebuah berita yang dilebih-lebihkan. Hal yang terpikirkan oleh kami melihat reaksi Ivankov, Dragon ataupun teman-teman pasukan revolusi lainnya adalah berita ini sepertinya bukanlah berita tentang kematian Sabo. Lebih ke dalam tentang Sabo yang melakukan sesuatu yang menyeleweng. Yang karena itulah ketika adik Sabo membaca surat kabar tersebut, dibanding menangis, ia lebih memilih untuk bertanya-tanya. Ternyata Sabo ada di Marijoa. Alasan Sabo tidak mati. Kenapa kami menyinggung hal ini? Karena di masa lalu, bahkan mungkin kami pun pernah membuat sebuah teori bahwa Sabo sepertinya mati di Marijoa. Karena Sabo dan pasukan revolusi waktu itu berhadapan dengan dua admiral. Tapi setelah dipikir-pikir lebih jauh dan meneliti manga dari chapter ke chapter, kami pikir Eiichiro Oda bukanlah tipe mangaka yang akan membunuh karakter penting dari satu kejadian seperti itu. Mari kita lihat Eustace Kid yang disandra oleh seorang bajak laut. Bajak laut yang artinya secara umum harusnya lebih kejam dari angkatan laut itu masih dibiarkan hidup oleh Kaido. Meskipun pada waktu itu kondisi Kid benar-benar babak belur, tapi setidaknya Kid dibiarkan tetap hidup. Dan Sabo sampai sekarang pun belum ditunjukkan bagaimana ia berhadapan dengan dua admiral. Dalam manganya, Sabo yang berhadapan dengan dua admiral itu hanya diberitahukan melalui siluet. Dan kita sudah pernah melalui itu. Kita pernah melihat sebuah insiden yang lebih jelas untuk mengatakan bahwa Sabo telah mati. Yakni ketika Sabo masih kecil dan mencoba untuk berlayar menggunakan kapal seadanya itu, ia ditembak oleh salah satu bangsawan dunia. Yang mana adegan penembakan kapal Sabo ini diperlihatkan dengan sangat jelas, entah itu di manga maupun di anime. Dan setelah belasan tahun kemudian, Sabo dimunculkan kembali di Arc Dressrosa dengan keadaan yang masih sehat walafiat. Sehingga kami pikir, jika memang Eiichiro Oda ingin membunuh karakternya, ia tidak mungkin menggunakan cara seperti ini. Yakni cara di mana insiden kejadiannya digambar menggunakan siluet dan tiba-tiba menggambarkan hasilnya melalui reaksi karakter-karakter lain yang bahkan masih belum jelas surat kabar seperti apa yang Dragon dan kawan-kawan baca ini. Sehingga kesimpulannya, dibanding mengatakan bahwa di surat kabar itu tertulis kematian Sabo, kami lebih berpikir bahwa di surat kabar itu bertuliskan tentang hal yang tidak mungkin untuk seorang Sabo lakukan, yakni Sabo membunuh keluarga Nefertari, yang akhirnya membuat seorang Ivankov berkata, "Ini Sabo yang sedang kita bicarakan di sini. Ini tidak mungkin." Yang mana mungkin dalam dunia nyatanya, Sabo berniat untuk melindungi keluarga Nefertari, termasuk Vivi dari rencana pemerintah dunia yang berniat melenyapkan mereka. Karena keluarga Nefertari adalah keluarga yang memiliki potensi untuk merusak singgasana pemerintah dunia. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP, dan terima kasih banyak.